ketika kami dulu kuliah di Roma, ada istilahnya di situ portenieri, itu penjaga pintu. Jadi pada umumnya bruder-bruder, ada jadwal mereka jam sekian sampai jam sekian, teruslah mereka di situ. Ada seorang yang sangat, kita katakan polos lah, dari Tanzania. Kami suka kepadanya kan. Jadi kalau kita keluar, kita begitu, nanti saya pulang jam sekian ya buka. Tunggunya itu catatnya. Tunggunya. Jadi kadang-kadang ada orang Italia ada nakal-nakalnya kan. Italia namanya, banyak kenakalan orang Italia. Kalau orang Jerman enggak ada nakalnya. Jadi orang Italia ini, ayo kita tipu dulu dia katanya kan. Jadi dia bilang lah, ini dulu bruder ya, nanti karena dari sana nanti masuk kamuku, nanti kira-kira 10 menit lagi akan datang itu. Bruder ini dengan tulus di situlah dia berdiri terus. Padahal tak ada. Sampai 2 jam, 3 jam dia di situ. Jadi itu datanglah pastor itu. Wah rupanya tak jadi datang tamu gitu. Tanpa bersungguh-sungguh pulang dia. Dan beberapa kali kami kerjai dia kan. Tapi ini yang dia tulus. Tak ada sedikit pun di hatinya kecurigaan kami yang jahat ini kan. Tak ada. Nah begitulah rupanya orang tulus ya. Tak ada pikirannya untuk mengapa mencurigai orang. Selalu yang baiknya dibuat orang ini yang baik. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, pada hari ini ketika tadi Yosef ya mengetahui bahwa Maria mengandung dari, tak tahu dia dari Roh Kudus, pokoknya mengandung lah ya. Padahal mereka memang pertunangan di sana kan. Sebenarnya jarak rumah Maria dengan Yosef itu tidak begitu jauh. Kurang lebih 200 meter lah. Rasa cinta lokasinya itu, cinlok. Ya. Dan mereka ini rupanya kalau menurut sejarah kitab suci, dalam penelitian kitab suci, bahwa mereka ini atau si Yosef sebenarnya sudah agak berumur. Kalau penelitian kitab suci sudah agak berumur. Tapi dikatakan tadi di sini Yusuf suaminya itu adalah seorang yang tulus hati. Kalau menurut ahli eksegese, kata tulus hati ini memang ada benarnya. Tapi lebih dia sebenarnya adalah orang yang benar. Lebih hebat lagi dari yang tulus. Dia tahu sebenarnya. Kalau bruder kami tak tahu dia. Hanya tulus-tulus gitu. Dia nampaknya buruk-buruk. Kalau si Yosef ini tidak. Memang dia sebenarnya tahu. Cuma dia benar. Kata benar dalam kitab suci itu ialah sesuai yang dikehendaki oleh suara Tuhan, itulah benar. Sebenarnya para bapak dan ibu dan saudara sekalian, Yosef ini bisa membiarkan Maria itu dihukum sesuai dengan hukum Taurat. Itu mengandung di luar menikah, maka dia akan dihukum rajam dengan batu. Dia sebenarnya kalau mau, dia tidak salah. Masyarakat akan membenarkan dia, ya memang tak benar ini si Maria ini. Entah apa. Oke, kalau dia pun, Maria pun dirajam atau dilempari dengan batu, sebenarnya semua orang akan mengatakan, ya benar juga. Walaupun sebenarnya si Yosef ini baik, tapi ya mau bilang apa? Akan membenarkan. Disitulah kehebatan si Yosef yang diikuti para suster kita ini kan. Dia orang benar. Tapi bukan benar sesuai dengan hukum Taurat. Kadang-kadang kebenaran hukum Taurat itu sangat dangkal ya. Tapi dia tahu kebenaran sesuai dengan hati atau suara Allah. Dan bukan suara ahli Taurat itu. Dan Allah adalah yang sangat baik. Tak mungkin Allah membiarkan aku, Maria ini, kubolehkan dirajam orang. Disitulah dia bergulat kan. Dan akhirnya dia putuskan
akan menceraikannya diam-diam tanpa mempermalukan Maria. Itulah keputusannya. Dia orang benar sesuai dengan apa yang dikatakan oleh hati Allah, bukan oleh ahli Taurat. Dan hati Allah itu sangat baik, tak mungkin menghukum. Maka saya akan menceraikan Maria dengan diam-diam. Sesudah ada keputusan itu, disitulah Allah intervensi. Memang kalau kadang-kadang ada orang kan percaya kali kepada mimpi. Seperti Suster Martina 2 malam yang lalu. Dia mimpi bahwa kami sama-sama ke Vatikan. Datang dia pagi-pagi. Mimpi aku tadi malam, Pastor. Sama-sama kita ke Vatikan. Belum pernah rupanya ke sana, kesian kali. Nanti adanya waktunya itu, bilang kan. Tapi dia senang, oh di Vatikan. Ada orang kan itulah, apalagi orang kita kan, hilang selopnya, mimpi. Maka dikatakan, tak bisa lagi dia satu hari itu berpikir dengan tenang. Kenapa? Hilang selopku kumimpikan, berarti akan mati saudaraku, katanya. Udah mati lah kita kan. Jadi kalau hilang selop, mati saudara. Lepas gigi, mati mama. Hebat kali, banyak kali mimpi yang seperti itu ya. Tapi itu bukan, itu adalah entah mimpi-mimpi apa itu, mungkin setan itu. Tapi kalau ini sebenarnya Allah bisa memang berbicara, mengintervensi dengan berbagai cara. Bisa langsung dengan malaikat dan seterusnya. Joseph dengan ini, dengan mimpi. Jadi jangan bapak-bapak dan ibu di rumah, mimpi. Sudah lahir Yesus di rumah kami. Tak usah lagi ke gereja, nanti salah pula kan. Jangan suka-sukanya menafsirkan mimpi. Ini memang jelas Tuhanlah di sini. Karena ada sesuatu yang luar biasa yang akan diberitakan tentang keselamatan manusia. Tuhan datang. Dan itu disadari oleh Joseph. Para bapak dan ibu, ketulusan hatinya tadi yang lebih tepat sebenarnya terjemahannya dialah orang benar. Inilah sebenarnya yang berkenan kepada Allah. Jadi benar itu walaupun memang tidak sesuai dengan hukum manusia, bisa membiarkan Maria dihukum atau dibunuh, tapi benar itu rupanya harus sesuai dengan suara Allah. Itulah benar. Jadi kalau kita di masyarakat mungkin benar, apalagi dalam adat kan sinamok dona hurang, apa naik kos sirang katanya kan, sinamoknya kurang akhirnya bercerai. Benar secara adat, benar. Kalau gitu lawanlah adat itu, karena itu bukan benar menurut suara Allah. Ada itu kadang-kadang di dalam masyarakat, benar menurut masyarakat, tapi sebenarnya bukan benar menurut Allah. Dan pada hari ini itulah mungkin yang kita pelajari. Yosef bertindak memang benar, walaupun benar itu adalah bisa menghukum Maria, tapi lebih benar adalah suara Allah. Dan itulah yang diikutinya. Kalau kita berada di dunia ini, dengarkanlah suara Allah. Suara manusia atau suara kawan kita atau hukum bisa saja itu mengatakan benar. Tapi ketika kita tahu suara Allah atau hati Allah tidak berbicara begitu, itu bisa kita ketahui melalui kitab suci dan banyak renungan-renungan, maka ikutilah suara hati atau hati Allah itu, dan Tuhan akan membantu kita. Ketika kita memakai suara dari manusia, Tuhan tidak bisa membantu. Tapi ketika kita menggunakan suara Allah, kita akan terbantu. Amin.